Yo, what's up YouTube? How you doing? Welcome back. Jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix in San Francisco. And today gua mau ajak kalian walking talking dan ngebahas seputar state California tempat gua tinggal saat ini. Di video kali ini gua ngebahas hal yang paling mengerikan tentang California. So stay tune terus di channel gua dan see you after the intro. So, di video gua kali ini kita lagi hiking di seputaran Montara Beach. Lokasinya dekat dengan Pacifica, California. Gue mau cerita sedikit mengenai state California. Jadi state California itu adalah state yang paling barat atau kita sebut dengan West Coast. Karena terletak di pesisir pantai paling barat Amerika. Dan state California sendiri merupakan state terbesar dibandingkan dengan state-state lainnya. Jadi di Amerika itu total ada sekitar 50 state dan salah satunya itu adalah California. Menurut gua state California itu keren banget dari segi pemandangan karena lokasi kita kan paling barat, dekat pesisir pantai. Jadi kalian bisa lihat indahnya laut, pantai, dan juga karena kita perbatasan dengan Oregon, yang basically itu pegunungan, kita juga ada gunung-gunung yang indah di sini. Dan selain itu kita diapit oleh state Nevada, Arizona, dan juga negara Meksiko. Yang basically Nevada, Arizona itu lebih ke gurun pasir. Jadi di state California itu lengkap, ada laut, pantai, gunung, dan juga gurun pasir. Jadi kalau dari San Francisco kita jalan-jalan ke arah utara, itu pemandangannya semuanya pohon-pohon hijau, keren banget. Sedangkan kalau ke selatan itu lebih ke padang gurun kali ya, padang pasir gitu, jadi gersang. Jadi beberapa daerah di California itu ada turun salju dan beberapa enggak. San Francisco dan LA itu tidak turun salju, tapi semakin ke utara dan semakin ke tengah itu akan ada turun salju. Di balik indahnya California, sebenarnya para penduduk California itu ada dibayang-bayangi oleh ketakutan yang amat sangat akibat ada yang namanya lempeng San Andreas atau kita sebutnya San Andreas Fault. Nah itu yang garis merah itu dari utara ke selatan, nah itu lempengnya itu. Kenapa kita takutin? Karena jika sewaktu-waktu lempeng San Andreasnya itu bertabrakan, akan terjadi gempa dahsyat yang minimal 8 skala Richter, dan itu sudah diperkirakan oleh pakar seismologi akan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Sebenarnya The Big One ini sudah pernah terjadi pada tanggal 18 April 1906 pada pukul 5 malam, di mana lempeng San Andreasnya ini bergeser sejauh 430 km. Dan akibatnya gempa berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang kota San Francisco. Dan konon katanya gempa ini terasa sampai ke Cape Town, Afrika. Akibatnya bisa dibilang seluruh kota San Francisco itu hancur, gedung-gedung itu hancur, dan kebakaran terjadi selama 4 hari berturut-turut. Dan tidak ada yang bisa memadamkan kebakaran, yang akhirnya hujanlah yang memadamkan api kebakaran tersebut. Kota yang dulunya indah langsung menjadi kota puing dan abu-abu. Kisaran kerugian kalau diuangkan masa kini itu katanya kurang lebih 150 triliun rupiah. Korban yang meninggal tercatat kurang lebih 3.000-an orang, dan kondisi kotanya itu 80% itu hancur lebur. Ada pula gempa dahsyat kedua yang menimpa kota San Francisco pada tanggal 17 Oktober 1989. Lebih tepatnya jam 5 sore, gempa berkekuatan 6,9 skala Richter menimpa kota San Francisco. Meskipun tidak separah yang The Big One pada tanggal 18 April 1906. Akibatnya jembatan Bay Bridge itu roboh dan juga hancur. Jadi bisa dibilang bencana yang paling ditakutin orang Californian itu adalah gempanya, bukan tornado ataupun juga storm atau badai.
Jika kalian pernah nonton film yang namanya San Andreas, nah itu terinspirasi dari gempa bumi The Big One, alias lempeng San Andreas yang bergerak. Meskipun ceritanya fiksi, tapi maha dahsyatnya mungkin bisa digambarkan dengan film tersebut. Dan sekali lagi menurut pakar seismologi, The Big One will coming soon or later. Oh iya, gue mau cerita tahun lalu, gue lupa bulannya itu bulan kapan. Seluruh penduduk San Francisco itu dibuat panik sepanik-paniknya karena 3 hari berturut-turut ada gempa berkekuatan 5 skala Richter. Banyak yang mikir juga, wah the big one will coming right now. Jadi gue kerjakan di sekitar fasilitas kampus, banyak kenalan juga. Dia saranin bahwa kita harus siapin survival kit. Jadi di Amazon juga banyak. Dia ngejual satu backpack yang isinya itu alat bertahan hidup. Ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Dan itu kita harus siapin masing-masing ada di rumah. Jadi karena kalau something happen, kita tinggal bawa itu tas dan kita bisa bertahan hidup. Tapi untungnya The Big One belum saatnya tiba. Ya semoga The Big One datangnya mungkin 200-300 tahun yang akan datang. Jangan sekarang-sekarang ini deh. By the way, gue upload video ini di hari Thanksgiving, and Happy Thanksgiving bagi yang ngerayain. Jadi Thanksgiving itu adalah hari libur yang diadakan setiap bulan November, hari Kamis minggu keempat. Jadi seluruh warga Amerika itu libur dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi long weekend 4 hari untuk merayakan hari Thanksgiving. Kalau dulu sih lebih ke ucap syukur atas hasil panen, tapi kalau sekarang kan lebih ke rezeki apapun itu, hasil panen, kerjaan, usaha dan lain-lainnya. Nah, tradisi orang Amerika di hari Thanksgiving itu adalah mereka berkumpul bersama keluarga. Jadi keluarga besar berkumpul untuk ngerayain Thanksgiving. Jadi di atas meja itu banyak makanan yang bener-bener heboh dan kita makan bareng-bareng. Makanannya pun sangat spesifik. Jadi kalau Thanksgiving itu wajib ada yang namanya turkey, daging unggas turkey. Wajib ada yang namanya pumpkin pie, ada mashed potato with some cranberry sauce atau gravy sauce. Ada juga green bean, casserole. Jadi spesifik banget makannya. Ibaratnya kalau nggak ada makanan itu kita nggak ngerayain Thanksgiving. Fakta mengatakan bahwa di hari Thanksgiving tiket pesawat itu yang paling mahal, tiket hotel juga paling mahal, dan tingkat lalu lalang bandara itu yang paling padat. Dan yang paling serunya lagi kan Thanksgiving hari Kamis, Jumatnya itu selalu kita namain dengan Black Friday, di mana seluruh toko itu sale besar-besaran, elektronik, baju, dan juga segala macam fashion itu sale besar-besaran. Makanya orang Amerika itu pada Black Friday itu buru-buru habisin duitnya karena diskonnya emang bener-bener gila. Jadi bisa gue simpulkan, Thanksgiving Day itu bisa dibilang lebih sakral daripada Christmas Day ataupun New Year's Eve. Dan start dari Halloween, yaitu di akhir Oktober, itu merupakan bulan favorit gue karena akhir Oktober itu Halloween, akhir November itu Thanksgiving, dan akhir Desember itu Christmas. Jadi orang Amerika itu udah ngerayain hype-nya liburan itu dari akhir Oktober. Apalagi di beberapa state itu turun salju karena winter, jadi bikin suasana makin asik. Jadi mungkin sekian dulu ya walking talking kita di video gua kali ini. So for the next walking talkingnya, gua mau ajak kalian jalan-jalan di sekitar taman yang bernuansa Jepang yang kita sebut sebagai Japanese Tea Garden di San Francisco. Dan gue mau ngebahas seputar tips-tips kerjaan yang ada di Amerika. So, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Mungkin kalau pertanyaan bagus, gue bisa bikin dalam video khususnya kali ya. Oke, jadi gue minta tolong ke kalian paket hematnya ya, nggak usah dijelasin lagi, langsung aja diteken semuanya.
Dan sekian video gua kali ini, and see you in another Just Felix. Bye bye.